Kabupaten Ise so kelingan sampai kenal sing jauh dilakoni kebayang-bayangan tiga kau mimpi iso gawe nyaman kecamina duweni hatimu ngawur rokokmu lho rokokmu penjara kowe iso nyawer ra iso tuku rokok sing apik lho tuku rokok sing legal penjara ra mutu. Selamat malam saudara pendengar Radio Siaran Publik Kabupaten Klaten juga pemirsa YouTube Klaten. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di broadcast DBHCHT bersama Bia Cukai Surakarta. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini telah hadir narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu dari Bia Cukai Surakarta, Mas Dion dan juga Mas Andrew. Selamat malam, Mas Dion. Mas Selamat Andrew. malam, Pak Esa. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dan halo, mitra RSPD Klaten semua. Iya, Mas Selamat Andrew. malam, Pak Irsa. Iya, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Iya. Terima kasih Mas Dion, Mas Andrew pada malam hari ini masih menyempatkan untuk bisa hadir dengan kesibukan Pak dengan semua. Dengan saya percaya bahwasanya Anda begitu sibuk sekali, namun alhamdulillah masih memberi kesempatan kepada kami untuk berbincang di kesempatan pada malam hari ini. Ya. Dan sudah mendengar pada kesempatan malam hari ini kami membawa tema sosialisasi dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCHT. Mas Dion dan Mas Andrew, bagaimanakah skema atau kalkulasi penentuan besaran DBHCHT yang diberikan ke setiap daerah penghasil tembakau atau pabrik rokok? Mau Mas Dion? Iya. Terima kasih nih Pak Esa. Jadi masyarakat harus paham dulu nih bagaimana cara DBHCHT itu didistribusikan yang pertama. Ya, di awalnya memang seperti ini Pak. Kami Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan itu memungut penerimaan cukai itu melalui pembelian pita cukai. Iya. Ya, yang dimana pembelian pita cukai ini tentunya dihasilkan dari pembelian pita cukai yang memesan melalui pabrik. Nah, makanya kita fokus kita ke pabrik tadi. Diri, ya. Ya, pendirian pabrik dan lainnya kami melakukan verifikasi terhadap pembuatan istilahnya izinannya. Nah, itu nanti mereka akan memesan pita cukai, Pak. Memesan pita cukai dan kita mendapatkan penerimaan cukai. Dan kalau Bapak ingat itu di APBN itu porsi cukai itu bisa sampai 221 triliun. Ya. Nah, itu gede sekali 221 triliun itu. Yang dimana 221 triliun itu juga nanti dibagikan 3%-nya itu ke daerah penghasil. Nah, gimana cara ngitungnya? Ya. Nah, nanti daerah penghasil itu akan dikoordinatorkan oleh DJPK, Pak, Dijen Perimbangan Keuangan. Yang dimana Dijen Perimbangan Keuangan itu ada formulasinya juga. Nanti tiap-tiap daerah akan diminta data, bea cukainya diminta data untuk ada berapa pabrik rokok yang ada di daerah masing-masing. Iya. Setelah menemukan data pabrik rokok untuk tadi ya, untuk cara penerimaan itu kita kalkulasikan. Nah, atas penerimaan dikalkulasikan itu, misalkan nih contohnya Klaten memiliki 2 atau 3 pabrik rokok. Itu pesannya berapa sih? Pesannya pita cukai berapa sih? Gitu. Ya. Nanti setelah mendapatkan hitungan, nanti akan dikalikan dengan lahan tembakau yang memang dimiliki oleh Klaten. Jadi nggak usah takut misal ada istilahnya ada suatu daerah yang tidak ada pabrik rokoknya, tapi ada penghasil tembakonya, itu juga dapat seperti itu. Ya. Nah, nanti besarannya itu nanti akan dimandatorikan ke provinsi masing-masing. Nah, nanti provinsi yang mengatur ini berapa seperti itu.
Mas Andrew mau Oke. nambahkan? Mungkin menambahkan sedikit Pak. Mungkin berdasarkan aturan tentang DBHJT Pak ya. Distribusi dari tadi DBHJT ke daerah-daerah itu tadi sudah disebutkan 3%. Nah, nanti 3% atau DBHCHT nasional tadi didistribusikan ke daerah dengan formula itu biasanya 70% dari kontribusi penerimaan. Nah, tadi kan sudah disebutkan Mas Dion, jadi Bea Cukai ini mengkolek Pak, misalkan suatu daerah Klaten katakanlah ada berapa perusahaan. Nah, itu nanti cukai atau pabrik cukai yang memesan pita cukai tadi berapa. Nah, nanti itu dikalikan 70%. Oh gitu ya. Nanti 30%-nya dari tadi rata-rata produksi dari tembakau tadi. Itu kalau nggak salah selama 3 tahun berturut-turut. Nah, itu datanya kalau nggak salah dari pertanian adanya. Jadi Bea Cukai cuman PIC di bidang penerimaan cukai karena memang pemesanan ada di kami. Kemudian kalau 30% atau dari produksi tadi tetap datanya dari pertanian. Nah, nanti 70-30 tadi dikombinasikan Ya. itu dapat angka dari DBHJT per masing-masing daerah. Oh, Biasanya gitu. seperti itu. Apakah ada perubahan besaran prestasi alokasi DBHCHT, misalnya batas minimal alokasi atau kesehatan, penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat sesuai regulasi terbaru? Untuk regulasi terbaru Pak, Iya. kami sampaikan tidak mengubah secara total terkait alokasi ya Pak ya. Iya. Jadi memang kesehatan masyarakat itu masih 50%, kemudian kesehatan itu 40%, kemudian penegakan hukum itu 10%, yang dimana 10% ini nanti akan di breakdown lagi, yang sosialisasi maksimal 40%, dan sisanya baru penegakan hukum melalui tadi operasi pasar dan operasi bersama. Lah, terus perbedaannya apa dengan PMK terdahulu? Nah, PMK yang baru ini lebih mengatur secara detail aja Pak, mengatur detail seperti yang dulunya itu kegiatan sosialisasi itu boleh dilakukan secara massal, tapi sekarang sudah diperkecil. Jadi dulunya Bea Cukai melihat keefektifan. Jadi di awal-awal tahun 2021 ya mungkin 2021 2023 itu kita sebesar-besarnya melakukan sosialisasi Pak. Anggarannya dibesarkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang menunjang, apalagi kita tahu kan ada COVID pada saat itu. Sehingga banyak yang memang seniman-seniman dan juga pekerja-pekerja UMKM itu daya belinya lesu. Nah, itu DBHCHT itu juga salah satunya membantu memutarkan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Jadi misal ada kegiatan wayangan, tentunya ada pasar, kegiatan seperti ini ya, sholawatan, itu juga ada besar juga seperti itu. Jadi UMKM jalan. Nah, setelah 2025 itu ada PMK terbaru yang lebih memfokuskan kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang melakukan pengawasan. Jadi yang 60% itu kita fokus ke pengawasan, Pak. Yang sosialisasi masih ada, tapi kita limit, kita batasi. Kenapa kok dibatasi? Karena kami rasa sudah cukup nih kita melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui media yang besar seperti itu. Sekarang kita fokuskan anggaran ke kegiatan yang memang spesifik. Ya, contohnya tatap mukanya dari yang awalnya bebas berapa aja, sekarang kita limit di 6 kali aja. Dan itu cuman bertemu dan tatap muka seperti itu. Itu dibatasi maksimal sekarang yang terbaru di 75 orang. Jadi agak nambah. Oke, minimal 25 dan paling banyak 75. Ya, itu sekarang seperti itu. Kemudian kalau di kegiatan media massa yang dulunya itu masih boleh melakukan peringatan hari jadi dan lainnya, sekarang sudah tidak diperbolehkan. Jadi memang benar-benar dilimit untuk kegiatan rokok ilegal saja. Namun kalau di tadi kan 10% gakum ya. Untuk ketentuan yang 90%-nya itu mengacu ke peraturan daerah masing-masing seperti itu. Karena ada kebijakan yang mungkin wah saya mau memfokuskan ke JKN saja, kesehatan saja. Ada juga yang wah saya fokusnya ke bansos saja. Ya itu kan beda ya Pak ya. Beda takinya seperti itu. Mas Andrew mau nambahin? Mungkin menambahkan 2 poin aja Pak. Jadi di PMK DBHCHT terbaru itu mengatur program
prioritas daerah di luar dari tembakau, di luar dari cukai tadi bisa dimasukkan. Nah, asalkan itu menjadi suatu program prioritas daerah. Nah, contohnya apa? Penanggulangan bencana. Terus pokoknya pemerintah mempunyai program strategis apa? Nah, itu bisa didanai dengan program DBHJT tadi di luar dari kesehatan, kesejahteraan masyarakat maupun penegakan hukum. Nah, kemudian yang kedua ini terkait dengan penanganan barang dari rokok ilegal yang telah kita sita atau telah kita tegah. Nah, di PMK yang lama itu tidak diatur, Pak. Jadi setelah barang ini kita tegah, kita amankan, kita jadikan barang milik negara. Nah, untuk penyimpanan maupun nanti untuk proses pemusnahan itu tidak dianggarkan di DBHJT. Gitu. Nah, kemudian di peraturan baru ini baru dibuka opsi untuk mendanai penyimpanan barang bukti sampai dengan pemusnahan rokok ilegal. Makanya di tahun ini alhamdulillah akan diselenggarakan di Solo insya Allah di bulan antara September Oktober. Nah, ini dananya bisa kita anggarkan dari DBHJT, berbeda dengan tahun lalu yang belum bisa. Ya. Gitu. Ya. Bagaimanakah cara Bea Cukai dan Kementerian Keuangan mengawasi penggunaan DBHC di tingkat Pemda agar tepat sasaran dan tidak mengalami penyalahgunaan? Ya, kami di Bea Cukai itu ada rapat-rapat untuk melakukan koordinasi, Pak. Jadi kami ada namanya rapat koordinasi dan evaluasi itu setiap 3 bulanan itu kami meminta data kegiatan DBHC-HT apa saja yang memang dilakukan oleh Pemda. Jadi kami cek benar nggak ini kegiatan tersebut sudah diselenggarakan. Karena di awal tahun itu kami sudah melakukan pembuatan notula kesepakatan untuk melakukan kegiatan di bulan apa seperti itu. Jadi sudah ada detailnya bulan ini seperti itu. Nah, sehingga kami mengingatkan misalkan wah ini ternyata di Februari kok belum ada kegiatan ya. Kami lakukan pengingatan, Pak, jangan sampai terlewat, ayo dilakukan kegiatan. Nah, itu kontrol dari kami. Nah, namun untuk secara anggaran, secara garis besar sebenarnya Bea Cukai tidak ikut campur secara dalam ya, karena untuk anggaran itu memang semuanya sudah ada yang mengawasi seperti inspektorat masing-masing seperti itu. Kami hanya mengawasi secara kegiatan dan tentunya kegiatan itu erat kaitannya dengan dana tadi, anggaran tadi. Nah, sehingga harusnya kalau kami lakukan pemantauan kegiatan harusnya anggaran pun juga terpantau seperti itu. Namun memang kami hanya bisa melakukan pemantauan secara kegiatan karena memang wewenang kami berbeda dengan mereka. Kalau kami tidak bisa memeriksa atau beda dengan BPK, BPKP itu bisa kita melakukan asistensi maupun evaluasi anggaran ya. Tapi kalau dari Bea Cukai kami hanya bisa evaluasi kebijakan dan program seperti itu. Mas Abdul, apakah konsekuensi atau sanksi bagi Pemda yang tidak menyerap DBHC-HT secara optimal atau menggunakannya di luar peruntukan yang diatur undang-undang? Oke. Sanksinya Pak ya? Iya, serem sanksinya. Jadi gini Pak, sebisa mungkin Pak, sebisa mungkin Bea Cukai itu merangkul pemerintahan daerah supaya program yang telah direncanakan di awal tahun tadi kan awal tahun kita ada RKP. RKP ini Bea Cukai dan Pemda ini sebetulnya sudah berkolaborasi Pak untuk menentukan program ke depan itu apa saja. Nah, itu di awal tahun ya Pak. Kemudian per triwulan kita juga ada rekonsiliasi Pak. Jadi tadi sudah disebutkan triwulan pertama kegiatan Anda apa aja? Oh masih segini. Triwulan kedua apa saja? Jadi kita ada kontrol setiap triwulan. Otomatis sampai dengan triwulan keempat itu kita selalu awasi Pak. Nah makanya peluang terjadinya miss terkait anggaran, terkait program tadi menurut saya sangat kecil. Kecil. Nah namun apabila itu memang terjadi dan alhamdulillah di Surakarta sendiri belum pernah Mas ya sepertinya. Apabila terjadi itu sanksi menurut peraturan Menteri Keuangan yaitu penundaan atau pengurangan dana Pak. Jadi yang awalnya misalkan berapa jadi berapa, itu alokasinya jadi berkurang atau bisa jadi ditahan. Tidak dicairkan seperti itu. Mas, dia menambahkan? Ya.
benar sekali yang sudah dikatakan Mas Andro. Jadi misalkan kegiatan itu tidak sesuai apa yang ada di PMK, tentunya kami tidak akan menyetujui dan nanti pasti kami tidak akan melakukan tanda tangan notula tersebut, sehingga apa, pada saat nanti des di pusat hal tersebut tidak akan dicairkan dananya. Nah, makanya biasanya sih pada rajin ya Pak ya kalau melakukan rekonsiliasi. Karena ini sifatnya adalah sharing session berdasarkan pengalaman, sehingga ya harus kesepakatan nih, Pemda mau buat apa, terus kami juga mengusulkan kegiatan apa sehingga terjadinya satu kesepakatan dan penataan penotula seperti itu. Gitu. Mas Andri Mahdian, di mana masyarakat umum atau pelaku usaha bisa mengakses data penerimaan dan penyaluran DBHT secara transparan di daerah mereka? Bagaimana cara masyarakat mengakses dana DBH, Pak? Iya. Tentunya harus aktif, Pak ya. Iya. Dalam hal ini karena anggaran ini berada di bawah naungan dari pemerintah daerah masing-masing dan sudah dialokasikan ke OPD masing-masing. Ya. Misalkan yang kesehatan ya di kesehatan, kesehatan masyarakat di contohnya di apa itu BPJS Ketenagakerjaan itu di bawah Mas? Di OPD Dinas Kesehatan. di Senaker. Senaker. Jadi dana ini sebetulnya sudah dialokasikan ke OPD masing-masing selaku Gitu ya. pelaksana teknis dari program tadi, Pak. Nah, otomatis apabila masyarakat ingin tahu berapa sih anggarannya, berapa sih sisa anggarannya, diharapkan dapat langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Gitu. Karena Bea Cukai sebetulnya hanya memantau dari sudah atau belumnya program ini terlaksana. Tadi sudah kami sampaikan. Gitu. Contoh tadi sosialisasi secara tatap muka itu setahun 6 kali. Kok di triwulan 2 baru jalan satu kali. Nah, kita domainnya cuma di situ, Pak. Ini kok baru 1 kali, padahal kan 6 kali. Anda ngerjain apa selama ini? Nah, jadi kita hanya bisa memantau dari sisi programnya, sudah atau belumnya itu terlaksana. Gitu. Terkait anggaran, itu semua di bawah naungan pemerintah daerah. Jadi apabila masyarakat Klaten ingin tahu berapa sih anggaran BPJS, berapa anggaran dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan maupun anggaran pelatihan, itu bisa langsung datang ke pemerintah daerah masing-masing atau mungkin tanya ke DPR-nya, Pak, selaku perwakilan daerah. Gitu. Ya, bagi mereka strategi Humas Bea Cukai dalam mengedukasi masyarakat agar paham bahwa membeli rokok ilegal atau bea cukai secara langsung berkontribusi pada pembangunan daerah melalui DBHCHT. Yeah. Tentunya yang pertama kalau dari program kami sendiri ya Pak ya, kami memiliki program itu mobil keliling Pak, yang dimana kami setiap minggunya itu akan berkeliling ke pasar-pasar maupun pedagang-pedagang yang dimana kami rasa tempat tersebut memang basis dari peredaran rokok ilegal, sehingga apa? Sehingga pedagang bisa teredukasi, kemudian dengan adanya kita sering turun juga semoga distributor tidak mendekat seperti itu harapan kami yang pertama. Nah, tapi kalau strategi kami terkait dana DBHCHT, kami juga memaksimalkan DBHC tersebut dengan menggunakan media-media yang sudah ditentukan secara PMK. Yang pertama adalah media cetak yang Bapak tahu dan mungkin masyarakat SPDM pernah melihat di Klaten khususnya itu sudah banyak baliho-baliho yang dipasang terkait kaitannya DBHCHT. Mau dilaporkan di mana, nomornya berapa itu sudah ada di situ semua. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bekerja sama melalui media elektronik. Ya, salah satunya ada TV, kemudian ada seperti saat ini kita radio, itu media elektronik yang bisa kita lakukan secara umum ya, untuk membahas apa saja yang diperlukan, informasi-informasi yang diperlukan oleh masyarakat, tentunya itu yang kedua. Dan yang ketiga media jaringan. Media jaringan ini juga secara khusus membahas untuk menyasar teman-teman kita yang sharing online seperti di Instagram, Facebook, kemudian juga di YouTube seperti itu, Pak. Nah, itu strategi kami secara media ya, Pak ya. Kemudian untuk strategi kami secara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kami juga membuka hotline di 08969
80. ya kan 50 ya. Di situ kami buka hotline, siapapun kami dengan senang hati menerima keluhan, dan nanti misalkan memang kami bukan wewenang kami akan mendelegasikan, kami akan memberikan informasi ke OPD tersebut seperti itu ya. Karena harapan kami memang kesadaran dari masyarakat ini sangat penting, Pak, karena kalau tanpa adanya kesadaran dari masyarakat tentunya kami akan susah untuk memberantas rokok ilegal seperti itu. Gitu. Mas Andri mau nambahin? Merangkum aja Pak ya, sudah dijelaskan secara lengkap tadi sama Mas Dian. Strategi kita ada di diversifikasi Pak. Gitu. Jadi ada melalui media elektronik seperti radio yang biasa di RSPD ini, kemudian dari sisi media dalam jaringan ada YouTube, ada Twitter, Instagram dan sebagainya. Kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah bagaimana supaya bisa menyasar semua kalangan Pak. Nah, jadi kalau kalangan yang sudah sepuh-sepuh Pak ya, biasanya kita tadi mengandalkan radio atau juga tatap muka Pak, tatap muka. Nah, untuk menyasar para anak-anak muda ya, Gen Y, Gen Z, nah kita tadi menggunakan platform lain, platform yang media dalam jaringan tadi, YouTube, Instagram, Twitter, dengan isi konten yang menarik tentunya, tidak berat, ringan, tapi penuh dengan makna seperti itu. Jadi orang nontonnya nggak jenuh gitu Pak, mudah diterima lah sama konsumen. Iya, terima kasih Mas Andri, Mas Dian untuk panjang kehadirannya, kan juga waktu ya. Kita terbatas sekali untuk waktunya. Ya, sebelum kita monggo closing statement Mas Dian. Ya, tentunya masyarakat rasakan, misalkan Anda ingin bertanya terkait kegiatan DBHJHT, di Kominfo kita ada layanan namanya PPID, itu bisa ditanyakan saja. Ya, di situ adalah pusat memang keterbukaan. Jadi apapun yang ditanyakan masyarakat nanti kita akan istilahnya sebisa mungkin akan menjawab seperti itu. Nah, untuk masyarakat yang lain, misalkan ada laporan-laporan yang ingin dikeluhkan, kan banyak nih Pak sekarang nih musimnya pedagang yang legal itu akan mengeluhkan perjalanan rokok, dan mereka tahu malahan yang jaringan-jaringan yang menjual gitu, karena memang saingan mereka. Nah, itu bisa diteruskan ke kami di Bea Cukai. Nanti nomornya akan disebutkan lagi oleh Mas Andri. Monggo Mas Andri, closing statement Mas Andri. Kalau dari kami bagi para pelaku usaha yang sekarang masih menjalankan usaha ilegal, kita membuka peluang untuk melakukan asistensi. Bagaimana cara mengurus perizinan supaya usaha yang dijalankan ini menjadi legal. Nah, cukup datang saja ke kantor kami di Bea Cukai Surakarta, ada di Jalan Adi Sucipto, tepatnya di depan Lor-In. Nanti kita akan asistensi segala macam administrasinya sampai perizinan itu jadi, dan itu semuanya free Pak, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan bagi masyarakat khususnya di wilayah Klaten yang menemukan adanya indikasi peredaran rokok ilegal, bisa langsung menghubungi pemerintah daerah setempat melalui Satpol PP atau bisa menghubungi Bea Cukai Surakarta melalui WhatsApp di 0896 980 50.000. Saya ulangi lagi, 0896 980 50.000, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Dian, Mas Andri kedatangannya di malam hari ini, dan sudah banyak sekali koreksi pada masyarakat tentang asosiasi dana bagi bea cukai hasil tembakau ya di malam hari ini. Saya Blinger, yang sampai di sini untuk jumpa kita di progres pada malam hari ini. Terima kasih atas persahabatan juga antesinya, dan semoga apa yang telah disampaikan Mas Andri dan juga Mas Dion bermanfaat untuk kita semua. Pendengar kita bisa jumpa lagi kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya.
rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Kenapa tuku skincare Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Mas lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe haha. Seneng sapa kowe ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada? Hei, Aja. aku. Oke. Oke ini ya. Aja baru kowe ya. Aku ning kene. Mana? Jane. Oke tak jabar kowe. Ini tak jabar kowe. Oke. Aduh, Yang kocah nom, hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah, iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur kowe iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra dukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2-5 tahun. Bahkan kowe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak. Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok polos. Rokok tanpa bina cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, tuh paham gak? Bahaya. Waduh. Stay tune 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng. Hanya di radio kesayangan Anda, 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda, 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pimpin rondo di jalan.